Tiba-tiba, lautan darah berserakan oleh senjata tajam, dan Putri Wenxing mengertakkan giginya. Bibirnya masih melepuh. Siapa yang kamu katakan sudah mati? Kamu sudah mati. Berani mengutukku lagi. Putri ini memintamu untuk mengubur gurita besar ini. Putri. Sang Changsheng terpana. Di kedalaman laut, dia tidak tahu apakah barang-barang itu meneteskan air mata. Tetapi pada saat ini dia bersemangat dan bersemangat. Putri, apakah kamu baik-baik saja? Kamu tidak mati? Putri Wenxing tidak sopan, dan langsung mengusir Sang Changsheng yang ingin memeluknya. Yang terakhir berbalik selusin jungkir balik di laut dalam sebelum dia bisa berhenti. Di mana Jenderal Angin? Apakah Jenderal Angin baik-baik saja? Sinar cahaya pisau keluar dari lautan darah, dan ekspresi Qin Yichen tenang. Tidak apa-apa, mungkin lebih baik jika Anda tidak diseret oleh seseorang. Putri Wenqing menatap Qin Yichen dengan tajam. Kayu mati. Jangan lupa apa yang dikatakan putri ini kepadamu. Lihat ayahku. Apa kau tahu harus berkata apa? Qin Yichen mengerutkan bibirnya. Aku tidak akan membiarkan Dike memenjarakanmu di kamar kerja selama 100 tahun. Jadi aku tidak diizinkan keluar. Maka aku tidak akan disebut Double Heaven One. Pada saat ini, hanya sekelompok master angkatan laut surgawi juga bergegas menghampiri. Ketika mereka melihat Pang Kuohai tidak terluka, mereka akhirnya menghela napas lega dan segera gembira. Jenderal Pang Senwu, dengan marah memotong binatang itu. Angkat kekuatan surgawi saya. Namun, Pang Kuohai tidak terlalu peduli dengan pujian seperti itu. Dia melirik Qin Yichen dan berkata dengan acuh tak acuh, kali ini, berkat bantuan Jenderal Feng dan Putri Wenqing, saya bisa membunuh hewan jahat ini. Ngomong-ngomong, hewan jahat ini membunuh banyak saudara kita, dan hanya memenggal jantungnya, sulit untuk memuaskan amarahku. Karena itu, Pang Kuohai tidak ingin menghadapi Behaviors Beast lagi. Dalam pertempuran ini, mereka bertiga beruntung, tetapi hanya secara relatif. Setelah memasuki tubuh Behaviors Beast, mereka belum melihatnya, tetapi kaisar kuat lainnya benar-benar terbunuh, dan mereka hampir dikalahkan dan melarikan diri lagi. Selain itu, tubuh Behaviors Beast tidak dibantai oleh mereka. Pertama-tama, gigi tajam Behaviors Beast dapat digambarkan sebagai sangat tajam. Untungnya, Qin Yichen adalah dewa pedang bawaan, yang memegangnya sebentar, sehingga tidak akan dikunyah ketika dia memasuki mulut. Jika tidak, serangan mendadak tidak akan berhasil sama sekali. Bahkan jika itu adalah serangan elit yang terdiri dari para dewa, sebagian besar harus dihancurkan menjadi beberapa bagian oleh binatang laut biru dan memasuki perut, yang mungkin merupakan massa darah. Kedua, asam lambung yang mengerikan dan tubuh yang kuat dan ganas membuat organ-organ internal dari Behaviors Beast sangat kuat. Ini adalah cairan yang dapat merusak harta karun Dao. Untuk dapat menahan asam lambung, dan untuk mencegah muntah dari Behaviors Beast dari memuntahkan orang keluar lagi, sebelum mereka memiliki kesempatan untuk membunuh jantungnya. Dengan semua bahaya, bahkan mengetahui bahwa tubuh Behaviors Beast lemah, tidak banyak orang kuat yang berani bergegas ke mulutnya. Pang Kuohai memang alternatif, dan pada saat ini, dia melihat Putri Wenxing memarahi Sang Changsheng dengan marah. Apa yang kamu lakukan dengan linglung? Semua hal berguna pada hewan jahat ini akan ditangani, menunggu untuk dirampok. Setelah itu, Putri Wenqing juga menunjuk dan menunjuk. Terutama gigi binatang jahat itu dapat dibuat menjadi setidaknya selusin tentara Tao. Sang Changsheng yang malang menang. Setelah Komandan Dewa Pembunuh Langit di Zenmoguan, banyak jenderal bersikap sopan kepadanya. Tetapi di depan Putri Wenxing, hanya ada janji. Dalam pertempuran ini, berbagai kaisar menderita kerugian besar. Diperkirakan sekitar lebih dari 100.000 ditelan oleh binatang buas laut biru, dan bahkan mati di bawah kekuatan magis yang disengaja atau tidak disengaja dari kaisar lain saat melarikan diri. 100.000 tentara, jika berbaris dalam formasi pertempuran, akan cukup untuk awan hitam untuk menghancurkan kota dan berteriak ke langit. Tetapi dalam pertempuran antara kaisar, memotong umumnya akan hilang. Dan yang paling mengesankan Qin Yichen adalah keberanian Jenderal Angkatan Laut. Tujuan Qin Yichen sangat ambisius, dan bahkan dia dapat meramalkan bahwa suatu hari, dia pasti akan melawan pasukan surgawi, dan dia mungkin menemukan lautan kedua atau bahkan lebih luas. Selain itu, apa yang dilakukan Putri Wenxing membuatnya merasa heran. Terutama solusi terbaik untuk binatang laut biru yang ganas. Anda tahu, perencanaan adalah hal yang sangat berdarah, dan wanita biasa takut untuk menghindarinya. Qin Yichen bahkan merasa bahwa Putri Wenxing tidak hanya ingin dilihat oleh Kaisar Ke, tetapi agar ayahnya terlihat karena beberapa alasan, tapi itu jelas bukan tujuannya. Kaisar yang kuat lainnya tidak mau ketinggalan. Setelah pulih, mereka segera membantai tulang belulang Behaviors Beast dan menjarah rampasan. Kelompok orang-orang ini, ketika mereka tidak berjuang keras dan membagi rampasan, mereka lebih baik dari satu. Pang Kuohai juga merasa jijik. Perang saudara adalah ahli, perang asing adalah amatir. Namun, Qin Yichen mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah mereka dan Jenderal Pang perang saudara? Begitu dia mengatakan ini, wajah Pang Kuohai berubah sedikit, dan matanya bersinar.
Dia tidak menyangka bahwa kalimat yang lebih dalam ini akan diucapkan dari mulut dewa bawaan yang baru saja memasuki dunia. Pang Kuohai dengan cepat pulih dan berteriak kepada bawahannya, saya telah melarikan diri begitu lama, dan saya tidak tahu di mana saya melarikan diri. Pergi. Jelajahi sekitar. Mari kita lihat lagi. Sisa-sisa yang dikalahkan. Biarkan mereka mundur jika mereka tidak mati. Ribuan divisi Angkatan Laut Surgawi dengan cepat dibagi menjadi 10 tim dan mengerumuni segala arah. Namun, sekitar 2 jam kemudian, seorang kaisar ilahi berjalan kembali dengan tergesa-gesa. Laporkan ke jenderal. Ke barat laut. Kami melihat kehancuran, dan kami bisa tahu dari plak bahwa itu seperti Istana Biksuan. Istana Bisuan? Tanda seru. Begitu dia mengatakan ini, mata Pang Kuohai bersinar, dan bahkan kerumunan Wei Ping menjadi tertarik. Apakah kamu yakin? Dewa Raja mengabaikan yang lain dan hanya melaporkan kepada Pang Kuohai. Ini tertulis pada sebuah plakat di aula. Bawahan tidak berani masuk. Tolong putuskan tentara. Setelah itu, Raja Dewa bertanya dengan lembut, Jenderal Pang, Istana Bisuan. Di mana tepatnya itu? Tetapi Pang Kuohai mengertakkan gigi dan berkata, tempat yang bagus. Qin Yichen juga memiliki keingintahuan yang sama, tetapi tidak perlu bertanya. Putri Wenxing menjelaskan kepadanya. Istana Biksuan. Dikatakan bahwa ini adalah salah satu tempat suci suku Bihai. Ini adalah tempat bagi suku Bihai untuk menyingkat peluang dan mengolah keturunan suku. Tanda seru. Aku tidak menyangka kita akan menemukan ini. Apalagi Bisuan Gong masih ada. Qin Yichen mengerti bahwa Bisuan Palace seperti kesempatan berkah bagi kaisar lain. Itu hanya tempat suci langit gua klan Bihai. Pang Kuohai sangat menentukan. Panggil seluruh pasukan dan pergi ke Istana Biksuan. Adapun kaisar dari semua pihak, mereka tidak akan melewatkannya, dan mereka bahkan menantikannya. Lagi pula, mereka telah bekerja keras untuk datang ke klan Bihai begitu lama. Kali ini, mereka akhirnya menemukan peluang klan Bihai. Tentara Kaisar Cape Palace berbaris menuju Istana Bisuan. Segera, semua kaisar memperbaiki tentara. Saya tidak tahu. Qin Yichen menemukan bahwa sisa kekuatan kaisar di semua sisi adalah ratusan ribu. Begitu banyak orang berkumpul bersama. Jika dewa memanifestasikan, itu akan lebih besar dari Bihai First Beast. Tapi mereka hancur berantakan.